Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Anggraini dari kelas 1B D4TC dengan nomor BP 20 11 07 10 06. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan final project algoritma dan pemrograman dengan judul menghitung arus total menggunakan hukum Kirchhoff 1. Nah, di sini adalah algoritmanya, di mana algoritmanya yang pertama adalah mulai, kemudian masukkan password. Yang ketiga adalah jika pilihannya A, maka tampil bunyi hukum Kirchhoff 1. Yang keempat, selain itu jika pilihan B, maka tampil menghitung arus total. Yang kelima, masukkan nilai VS atau tegangan sumber, kemudian masukkan nilai R1, R2, dan R3. Yang keenam, maka menampilkan nilai arus total, di mana rumus dari arus total adalah VS atau tegangan sumber dibagi dengan nilai resistor 1 ditambah dengan tegangan sumber dibagi dengan nilai resistor 2 ditambah dengan tegangan sumber dibagi dengan nilai resistor 3. Kemudian jika ingin mengulangi, kembali ke awal, jika tidak maka selesai. Selanjutnya adalah flowchart dari programnya, yaitu flowchart utamanya. Pertama mulai, kemudian masukkan password. Jika passwordnya benar akan lanjut ke menu pilihan, jika salah akan kembali ke awal, maka masukkan ulang password. Kemudian jika kita lihat passwordnya adalah benar atau iya, maka menu pilihan akan muncul A, bunyi hukum Kirchhoff 1, dan B, menghitung nilai arus total. Untuk pilihannya adalah A, maka muncul bunyi hukum Kirchhoff 1. Maka muncul input bunyi hukum Kirchhoff 1. Kemudian jika ingin mengulangi, maka akan kembali ke menu pilihan. Jika tidak, program selesai. Selanjutnya, untuk pilihan B adalah menghitung nilai arus total, dimana di sini terdapat flowchart sebagian karena di sini tidak dapat diuraikan flowchartnya karena memerlukan ruang yang lebih besar, maka saya membuat dalam flowchart sebagian. Setelah itu jika kita ingin mengulangi, maka akan kembali ke menu pilihan, dan jika tidak maka program akan selesai. Selanjutnya adalah flowchart bagian untuk menghitung nilai arus total yang dari flowchart sebagian ini, yaitu pertama kita mulai, kemudian kita masukkan input VS, nilai R1, nilai R2, dan nilai R3. Kemudian masuk ke dalam flowchart prosesnya menghitung, yaitu menghitung arus totalnya, dimana rumusnya adalah VS ditambah R1 ditambah VS ditambah R2 ditambah VS ditambah R3. Kemudian akan menampilkan output, yaitu jumlah arus totalnya, maka program selesai. Selanjutnya kita beralih kepada programnya. Ini saya menggunakan file header untuk mendeklarasinya, yaitu menggunakan input iostream, di mana sebagai standar input output dalam bahasa C++, yang dimana di dalamnya terdapat cin, cout, ends, dan lain-lain. Kemudian juga menggunakan using namespace std, yaitu perintah untuk mendeklarasikan atau memberitahu kepada compiler bahwa kita akan menggunakan fungsi, kelas, atau file yang terdapat dalam namespace std pada C++. Pada umumnya perintah dalam namespace std yaitu seperti perintah cin dan cout. Selanjutnya saya juga menggunakan int main, di mana ini adalah fungsi utama tempat pembuatan program. Selanjutnya juga menggunakan tipe data float, yaitu floating point, yaitu tipe data yang mempunyai nilai berupa angka dalam bentuk bilangan pecahan maupun eksponensial, di mana di R1 dia akan menyimpan nilai angka, itu juga dengan R2, R3, VS, IT, dan Q. Kemudian untuk char atau karakter,
yaitu tipe data yang berisi huruf, angka, dan karakter lainnya yang ditulis dalam tanda petik satu. Jadi dalam pilihan ini, yaitu dia menyimpan tipe data maupun angka. Selanjutnya adalah ini adalah terdapat cout, yaitu cout adalah untuk menampilkan fungsi pelaran atau menampilkan data ataupun tulisan. Cout menggunakan tanda petik 2. Selanjutnya terdapat end line, yaitu untuk enter atau pindah ke baris berikutnya. Nah, ini terdapat lock digunakan untuk label yang digunakan untuk goto, fungsi goto nanti. Di sini cout untuk masukkan password dan terdapat cin untuk digunakan untuk menyimpan data yang dalam suatu variabel. Jadi masukkan password, kemudian terdapat cin untuk menyimpan datanya. Cin menyimpan data pada variabel key. Itu data dari key adalah 20, 11, 07, 10, 06. Nah, jika key 920, 11, 07, 10, 06, maka coutnya adalah N. Lanjut ke baris berikutnya. Tapi selain itu, maka password salah dan diminta untuk masukkan ulang. Maka dia akan kembali ke goToLog, di mana goTo merupakan fungsi yang digunakan untuk menuju ke sebuah pernyataan di dalam program. Dan dia akan kembali ke sebuah pernyataan di dalam program ini. Dan sini kita menggunakan sistem CLS, yaitu untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan sehingga program dapat menentukan suatu untuk menghapus data yang telah dijalankan tanpa harus menutup program tersebut dan membukanya kembali. Jadi dia tidak harus menutup programnya, tetapi dia bisa untuk menghapus data yang tadi telah dibuat, kemudian membuka data selanjutnya, program selanjutnya. Selanjutnya ini adalah label awal dan ini adalah cout untuk menu pilihan. Yang pertama adalah bunyi hukum kris 1, yang kedua adalah tanda harus total, dan coutnya adalah pilihan untuk menampilkan datanya, dan ci-nya adalah pilihan juga untuk menyimpan data. Nah, jika pilihannya adalah A menggunakan if pilihan A atau jika pilihan A, maka akan bunyi hukum kerja 1. Kemudian bunyi hukum kerja 1. Jika selain itu atau else if pilihannya adalah B, maka akan bunyi menghitung nilai arus total menggunakan hukum Kirchhoff. Dimana di sini terdapat cout, yaitu masukkan nilai VS, di mana nilai VS akan disimpan di dalam variabel VS atau cin sama dengan VS. Begitu juga untuk menghitung nilai R1, R2, R3 yang datanya disimpan di R3, R2, R1. Selanjutnya, maka terdapat proses untuk menghitung nilai arus total, di mana VS per R1 ditambah VS per R2 ditambah VS per R3. Maka akan menghasilkan cout nilai arus total, di mana IT atau arus total sama dengan nanti hasil dari perhitungan di atas. Maka selain dari pilihan A atau pilihan B, maka di data yang Anda masukkan salah, maka akan muncul data yang Anda masukkan salah. Dan akan muncul coba lagi. Maka kita akan kembali, akan mendapatkan pertanyaan apakah Anda ingin mengulangi. Maka jika kita pilih yes, maka sistem akan menghapus data yang di atas, akan kembali ke pilihan menu. Nah, jika jawabnya yes, go to awal yang ini, kembali ke menu awal, ke pilihan awal. Nah, jika selain dari Y yaitu N atau no, maka program selesai. Nah, berikutnya adalah hasil dari compile-nya, yaitu dimana pertama akan muncul nama Auliang Raini, nomor BP 20 11 07 10 06,
Kemudian ada kelas dan terdapat 5 pelajar keluarga semester 2 dan dengan judulnya menghitung arus total menggunakan hukum Kirchhoff 1. Kemudian kita diminta untuk memasukkan password yang dimana passwordnya adalah nomor BP saya 20 11 07 1006. Maka kita enter, akan muncul ke menu pilihan atau pilihan menu di mana terdapat A dan B. Maka kita pilih A, maka akan muncul bunyi hukum Kirchhoff 1 di mana ini adalah jumlah kuot arus listrik yang masuk ke suatu titik simpul sama dengan jumlah kuot arus listrik yang keluar dari titik simpul tersebut dengan persamaan dimasuk sama dengan keluar. Kemudian terdapat pertanyaan, apakah Anda ingin mengulangi? Maka jika kita pilih yes, nah dia akan kembali ke menu pilihan menu atau menu awal. Kemudian kita pilih B. Nah, dia akan menghitung nilai total menggunakan hukum Kirchhoff 1. Masukkan nilai VS-nya, kemudian kita masukkan nilai R1-nya atau resistor pertama, masukkan nilai resistor kedua, masukkan nilai resistor ketiga atau ketiga. Kemudian terdapat nilai arus total di mana IT sama dengan 1,17581. Kemudian terdapat lagi pertanyaan, apakah Anda ingin mengulangi, yes atau no, ini Y besar atau N besar, atau dapat juga menggunakan Y kecil atau N kecil. Kita coba menggunakan N besar, kita pilih no. Nah, program selesai dan terima kasih. Selanjutnya jika kita buat untuk passwordnya salah, saya coba buat passwordnya salah, maka akan muncul password salah, masukkan ulang. Maka kita diminta untuk memasukkan kembali passwordnya. Masukkan password yang benar. Nah, kembali kepada menu terdapat menu pilihan. Selanjutnya adalah menu pilihan atau pilihan menu, di mana terdapat pilihannya A atau B. Jika kita memasukkan selain A seperti G, maka akan dapat perintah bahwa data yang Anda masukkan salah, dan kita diminta untuk coba lagi. Maka ada muncul, apakah Anda ingin mengulangi, kita pilih yes, maka akan kembali ke menu pilihan menu A dan kita pilih no. Nah, program selesai dan terima kasih. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.